إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيب المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه الغر الميامين وأصحابه الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وقلوبهم وسدد لساني. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan Abuna Al-Habib Ahmad Al-Habsyi wa Ummi Al-Sharifah Al-Mukarramah Maryam binti Al-Habib Husain bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin kaum muslimin muslimat yang saya cintai, saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan kasih sayang-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu berjalan di jalan yang diridainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memandang hati kita dengan pandangan kasih sayang-Nya, yang mana pandangan tersebut menyegarkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, dan membuat kita makin semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada-Nya. Allah membantu kita untuk mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surganya, mempertemukan kita kelak dengan zatnya yang begitu indah, yang maha indah di surganya kelak. Nikmat yang sangat besar di surga adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga mempertemukan kita, memberikan rezeki kepada kita untuk memandang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di surga. Allah memberikan kita kesempatan untuk memandang wajah manusia termulia, manusia terindah, manusia yang paling terindah wajahnya, manusia yang paling terindah akhlaknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga di akhirat Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sedikit pada zaman ini, orang-orang yang mengerjakan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa adanya rasa malu. Semoga kita orang-orang yang memegang teguh syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita orang-orang yang lisannya, lidahnya basah dengan bersolat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita orang-orang yang hatinya hanya memikirkan Allah, memikirkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita tertuju kepada Allah dan fisik kita menunjukkan kepada kepribadian dan menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Diri kita, anggota tubuh kita meniru bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad, dan kita menjadi manusia-manusia terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi untuk menuju
Jadi menjadi manusia yang terpuji, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada proses yang sangat berat yang harus dilalui. Itu ujuk-ujuk wae. Tidak instan langsung bisa meniru semua akhlaknya Rasulullah, tidak instan. Bahkan untuk meniru semua akhlak Rasulullah itu sesuatu yang dikatakan oleh ulama hampir tidak mungkin. Kalau kita meniru semua akhlak Nabi Muhammad, ya sama aja kita seperti Nabi Muhammad. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad SAW walaupun sebagiannya. Ikuti. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan siapa yang cintainya. Tapi ingat, cinta ini tidak bisa diakui, tidak bisa diterima kalau tanpa adanya bukti. Aku cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada buktinya. Apa yang diperintahkan melalui Rasulullah tidak dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah melalui lisan Rasulullah malah dikerjakan. Sama saja dengan orang-orang Nasara yang mengaku cinta kepada nabinya. Orang-orang Yahudi, mereka juga mengaku cinta pada nabinya. Apakah mereka bakalan disandingkan, bakalan dikumpulkan dengan nabi mereka? Tidak. Tapi karena mereka cintanya hanya cinta palsu, di lisan saja, prakteknya nol. Kalau kita benar-benar pengen sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang bakalan bersanding, bakalan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Cintailah Nabi Muhammad dan tunjukkan buktinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa buktinya? Dengan mengerjakan setiap sunnah Rasulullah, meniru akhlaknya, bukan meniru akhlaknya orang-orang yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Bukan meniru orang-orang yang malah menjauhkan kita daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Bukan meniru orang-orang yang berperilaku dengan perilaku yang hina. Yang dituntut, kata para ulama, yang dituntut dari kita adalah mengikuti sebagian akhlaknya Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Karena kalau semuanya persis kita ikuti, ya sama aja kita seperti mereka, sama-sama kita juga Nabi seperti mereka gitu. Yang dituntut ini kita berusaha mengikuti mereka sesuai kemampuan kita. Apa yang kita mampu untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, dia lakukan. Tentang bab nyandung, wah yang mampu nanya. Abdi mampu nyandung, mau akhlak lainnya tadi ikuti. Beda bab dia mah. Ya kan? Ikuti semampu kita akhlak Nabi Muhammad SAW. Lu mulai dari yang kecil, mulai dari yang muda, ikuti. Jangan langsung mulai yang berat. Nyandung saya itu masuk yang berat. Hanya orang-orang khusus yang bisa, yang diperbolehkan, yang mampu. Ya kan? Yang belum tahu ilmunya, tahu-tahu mikirkan nyandung we. Jadi sekarang banyaknya perbincangan ini tentang bab nyandung we. Kalau ngobrol, bukan di majelis, bukan muhadir penceramahnya, bukan. Itu bab yang berat, bukan mudah. Hainu sunnah kecil nanti dilaksanakan, kumaha bade tiasa ngalaksanakan sunnah nubah. Kan logikanya gitu. Hainu kecil itu dilaksanakan, dan mampu komodein agung, komodein berat. Kecil lah laksanakan. Pas istiqomah ente masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Pas istiqomah encan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Eta tah dipikirkan heula teh, dilaksanakan heula. Pas istiqomah kan encan eta teh sebelum tidur membaca doa. Membaca bismillah 21 kali. Sebelum tidur membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Sebelum tidur membaca takbir 33. Melaksanakan setiap sunnah-sunnah rawatib sebelum ataupun sesudah sholat wajib. Sudah dilaksanakan encan. Nah, jangan langsung loncat yang keberat. Kalau yang kecil belum dilaksanakan, kamu nu berat. Moal mampu kena nu aya malah terjun
tanggal kahiji can dilawi langsung loncat ke loteng. Pas nyampe loteng ya kan nyampe henteu akhirnya ngagubrak ke hendak deui nyeri deui katanya. Ya kan? Gitu. Jadi kerjakan dulu sunnah-sunnah yang kecil. Ikuti Nabi Muhammad dengan sunnah-sunnah yang pertama kali yang kecil-kecil yang enteng dimudahkan. Sunnah Nabi Muhammad tidak ada yang kecil ya. Semuanya di hadapan Allah itu besar. Maksudnya secara prakteknya kecil, secara prakteknya mudah. Ingat apa yang saya ucapkan mengatakan sunnah Nabi Muhammad yang kecil bukan berarti saya meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Enggak, sunnah Nabi Muhammad semuanya itu bagus, itu besar pahalanya. Maksudnya secara prakteknya mudah. Lebih kecil usahanya untuk dipraktekkan ketimbang sunnah-sunnah yang lain. Kerjakan dulu, ikuti dulu sunnah-sunnah yang mudah. Kalau sudah bisa istiqamah sunnah-sunnah yang apa? Akhlak Nabi Muhammad, meniru akhlak Nabi Muhammad. Dimana akhlak Nabi Muhammad semuanya adalah sunnah, maka mulai ke yang tingkatan selanjutnya. Sok main game tuh. Main game kira-kira levelnya langsung tinggi apa level hiji lah. Level hiji. Kalau ujuk-ujuk langsung level tinggi, langsung eleh ya kan? Mau tentu menang. Karena dia upgrade heula mainnya. Harus diperbarui dulu pemainnya. Kalau misalkan ada yang pakai senjatanya harus diperbarui terlebih dahulu biar mampu melalui level selanjutnya. Memperbaharui dan meningkatkan kualitas itu harus melalui tahap terlebih dahulu. Kalau kita langsung ke tinggi, sedangkan kualitas kita belum mampu untuk ke situ, yang ada mau lulus. Tingkatkan dulu kualitas kita ini dari mulai menapaki sunnah-sunnah yang mudah. Jangan langsung ke sunnah-sunnah yang berat. Paham ini ya? Paham? Tak ada pembicaraan tentang nyandung ya? Tong ngomong tentang nyandung, mau masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan. Tong ngomong tentang nyandung, mau tidur langsung bobok, tuh pernah baca doa. Tong ngomong tentang bab nyandung, mau masuk masjid sholat jamaah tara. Tong ngomong bab nyandung, mau ke masjid jarang. Paham ya? Ibu-ibu, istri mah senang ya. Dak ya, kudu dijelaskan seperti ini. Dan ini bukan berlaku dengan bab nyandung, tapi bab-bab yang lainnya yang berat. Ya, dimulai terlebih dahulu dari yang kecil. Lihat, kalau kita berbicara dengan bab nyandung, di situ disebut oleh Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya apa utamanya adil. Adil dalam artian kita mampu untuk bisa memperlakukan yang sama antara satu sama yang lain istri, daripada istri satu sama lainnya. Adil ini sesuatu yang sangat berat. Bukan yang mudah, sesuatu yang berat. Kalau yang kecil saja tidak mampu, ya udah, gak bakalan lolos. Bukan malah jadi kebahagiaan, kebaikan, malah jadi keburukan dan kesengsaraan. Sampai, ya kan? Gitu. Jadi tingkatkan kualitas diri kita terlebih dahulu dengan sunnah-sunnah yang mudah, baru naik tahap selanjutnya, level selanjutnya. Level hiji heula, sebelum masuk ke level 2, level hiji heula. Ini mah can level hiji, can level 2, ujug-ujug langsung hoyong level 10 ngelawan raja deui langsung. Pasti elehna. Mar aya cerita menang sebelum meningkatkan kualitas langsung ngelawan raja. Ya kan? Gitu. Istri kan bagaikan ratu ya kan? Ya langsung ngelawan istri sebagai ratu ya. Nah, jadi gitu. Ini mah secara umum seperti ini. Secara umum melakukan ibadah itu ibadah yang kecil terlebih dahulu. Ibadah ataupun akhlak Nabi, mengikuti akhlak Nabi yang mudah terlebih dahulu. Level hiji heula. Ya. Level 1 dulu, pakai level 1 dulu. Lihat ibadah-ibadah mana nih kita harus bisa mengkotak-kotakkan, atau dalam artian bisa membagi-bagi mana ibadah yang level 1, mana ibadah yang level selanjutnya yang lebih berat, agar kita bisa melaksanakannya setahap demi tahap dan istiqamah. Bisa dipahami ya? Ayo sekarang orang sasarannya
mulai dengan sunnah yang mudah terlebih dahulu. Ya, apa sunnah yang mudah terlebih dahulu? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, masuk keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Sering-sering sholat berjamaah di masjid. Kalau belum bisa sholat berjamaah di masjid, setidaknya jangan sholat sendirian. Ya. Kemudian coba kita juga lakukan sunnah yang selalu dipraktekkan oleh Rasulullah, selalu tersenyum kepada sesama, walaupun banyak masalah, walaupun banyak permasalahan, walaupun banyak urusan, tetap tidak pernah menampakkan rasa atau raut muka yang jelek. Walaupun dalam keadaan sedang mangkal kepada seseorang, tetap menunjukkan senyumnya kepada yang lain. Nangisnya hanya di hadapan Allah ketika dalam sujud, ketika di sepertiga malam. Kata ulama, orang yang hebat itu ketika dia pagi ataupun siang menebarkan senyum kepada sesamanya, tapi ketika malam dia merengek nangis meminta ampunan kepada Allah. Itulah orang yang hebat. Kita masih orang-orang ecek-ecek. Ya, jangankan menangis di sepertiga malam, jangankan menangis dalam setelah tahajudnya oke. Ya kan? Jangan orang-orang hebat kita belum sampai kepada tahap orang-orang hebat. Belum masuk ke tahap orang-orang hebat. Kerjakan sunnah yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Lakukan sunnah duha 2 rakaat. Duha kan pagi hari, jangan banyak-banyak, 2 rakaat. Laksanakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya kan? Seperti itu. Lakukan sunnah juga yang selalu dipraktikkan oleh Rasulullah. Tidak pernah berucap sesuatu yang kotor, tidak pernah menghinakan orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Hati juga dijaga sebagaimana akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hatinya tidak pernah merasa tidak pernah menghinakan orang lain, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan begitulah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama Allah. Mereka tidak pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Kerjakan ini perlahan demi perlahan, setahap demi setahap, setapak demi setapak, insya Allah pasti nyampe ke finish. Tapi kalau setapak saja kita tidak mau memulainya, maka bagaimana kita bisa nyampe ke finish? Harus punya prinsip. Tenanawan batur mah bisa lompat, orang mah tenanawan asal jalan oke. Tenanawan batur mah biasa jalan, orang mah tenanawan merangkak juga tenanawan. Yang lain mah lari, jalan, merangkak, abdi mah tenanawan misat oke. Nu penting mah maju, tong sampai mundur gitu. Ya, karena bayi pun, kita pun diawali dari seorang bayi yang tidak pernah bisa, yang belum bisa jalan, kemudian merangkak, kemudian jalan, kemudian barulah lari. Kalau kita ngerasa gengsi, ngerasa malu untuk merangkak, untuk ngesot, gak bakalan bisa untuk jalan. Kalau kita merasa malu, yang lain mah lari, kita mah masih jalan, gak mau lah, gak bakalan bisa lari kan kencang. Kalau anak kecil gak pernah dilatih untuk jalan, ya gak bakalan bisa jalan nantinya, lama prosesnya gitu. Nah, kita punya prinsip seperti itu. Yang penting mah bergerak maju, walaupun merangkak, walaupun kudu besok, setapak demi setapak gitu ya. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana semua akhlak Nabi Muhammad adalah semuanya akhlak yang terpuji. Semoga kita bisa meniru perilaku Nabi Muhammad, yang mana semua perilaku Nabi Muhammad itu adalah akhlak-akhlak terpuji, sehingga kita juga menjadi manusia yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Ayo belajar dari sekarang, kita menapaki satu tahap terlebih dahulu, kemudian menapaki tahap yang lainnya untuk meniru
dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Kalau sudah kita bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad, sama saja kita sedang berjalan menuju finish, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tas kita bawanya. Terus ya pemberitahuan kepada yang lain, info rutina di Masjid Al-Ikhlas di bawah. Kita ayo ngaji sarang-sarang ngaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad nih, agar kita makin cinta sama Nabi Muhammad, agar makin termotivasi, agar makin semangat untuk ikut akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, tak kenal maka tak sah. Kenali dulu Nabi Muhammad, cintai dulu Nabi Muhammad dengan cara mengenalnya terlebih dahulu. Mengenal itu tahapan awal untuk mencintai. Ya, kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah kita pasti semangat luar biasa untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, untuk meniru akhlak Nabi Muhammad. Orang ada yang membela-belain mengikuti akhlaknya orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena udah rasanya cinta, rasanya suka udah. Tapi kalau coba dibuka sejarah Nabi Muhammad, bakalan lebih cinta lagi sama Nabi Muhammad. Karena luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad untuk kita semuanya, luar biasa. Dibaca bagaimana akhlak Nabi Muhammad, makin luar biasa lagi. Kita membaca keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang mana kalau istimewaan ini barokah Nabi Muhammad, kita bakalan makin cinta lagi sama Nabi Muhammad. Yang mana ini proses kita juga bakalan makin semangat lagi untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting kita untuk membahas, mengetahui bagaimana sih, apa saja sih keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, saya memohon doa kepada semuanya. Alhamdulillah, istri Al-Fakir Asy-Syarifah Maula Khela sudah melahirkan kemarin dengan proses sesar terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah yang sudah mengatur semuanya, bayi dan ibunya dan uminya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga putra pertama saya ini insya Allah, semoga Allah jadikan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Amin. Menjadi kebanggaan Rasulullah, menjadi orang alim, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahli hadis, menjadi ahli fikih, jadi orang yang bisa menyinari dirinya dan menyinari orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa mengikuti jejak atau jalan yang sudah dibuat oleh kakek-kakek beliau, yang mana kakek-kakek beliau adalah wali-wali besar. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini hulikudini salihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim